Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chairul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi Teknik Komputer angkatan 57 kelas praktikum BP1 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum rangkaian counter. Pengertian counter. Rangkaian counter atau pencacah merupakan rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan oleh masukan. Hampir seluruh peralatan elektronik yang menggunakan sistem digital di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, kita akan memaparkan pengertian dari rangkaian counter atau rangkaian pencacah. Yang kedua, mengidentifikasi jenis rangkaian counter berdasarkan sumber clocknya dan berdasarkan urutan pencacahannya. Dan yang ketiga, membuat 5 jenis rangkaian counter yang meliputi asynchronous counter, synchronous counter, Johnson counter, modulo 10 counter, dan up-down counter. Kemudian, untuk alat dan bahan yang digunakan, kita menggunakan yang pertama ada logic stage, yang kedua ada gerbang N, yang ketiga gerbang NAND, gerbang NOT, gerbang NAND 2DM, IC 74LS76, IC 4027, IC JKFF, resistor, switch dan clock, LED, serta power dan ground. Yang akan dibuat yang pertama synchronous asynchronous counter, yang kedua Johnson counter, yang ketiga modulo 10 counter, dan yang keempat ada up-down counter. Untuk membuat rangkaiannya, kita menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional. Baik, rangkaian yang pertama akan saya buat yaitu rangkaian asynchronous up counter, di mana rangkaian ini sering disebut juga dengan rangkaian yang tidak langsung. Untuk menjalankannya, kita akan langsung melakukan running the simulation. Nah, bisa kita lihat, rangkaian ini dapat disebut juga dengan rangkaian yang tidak langsung karena clocknya berjalan secara tidak langsung. Sebab flip-flop saat ini bergantung pada flip-flop sebelumnya, sehingga clocknya disebut juga dengan tidak langsung. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk inputannya sendiri, karena di sini ada 4 inputan, maka dia akan melakukan perhitungan 15 hitungan. Untuk kecepatannya sendiri cenderung tidak terlalu cepat karena clocknya tidak langsung dalam pemasangannya. Rangkaian yang kedua, saya telah membuat rangkaian synchronous up counter yang merupakan kebalikan dari rangkaian asynchronous atau rangkaian yang langsung. Kita melakukan simulasinya terlebih dahulu dengan merunning simulasinya. Nah, untuk rangkaian ini disebut juga sebagai rangkaian yang langsung. Rangkaian sinkronus dapat dikatakan rangkaian langsung sebab clock sumbernya langsung terhubung dengan flip-flop yang terhubung secara berderet. Jadi posisi clocknya ini cenderung langsung, terhubung langsung dengan si LED yang ada di atasnya. Hal ini akan bergantung pada kecepatan gerakan yang diberikan, di mana posisi rangkaian sinkronus dapat dikatakan lebih unggul daripada asinkronus. Jadi karena dia clocknya langsung, maka kecepatan pemutarannya itu cenderung lebih cepat untuk LED-nya. Bisa kita lihat untuk menyalanya sendiri, kecepatannya cenderung lebih cepat daripada yang sebelumnya. Rangkaian yang selanjutnya, saya telah membuat rangkaian Johnson counter. Langsung saja kita akan menjalankan simulasinya dengan running simulation. Perlu kita ketahui bahwasanya rangkaian Johnson ini merupakan rangkaian yang berfokus pada pola-pola tertentu. Misalnya terdapat 4 variabel yang telah kita buat seperti ini, 4 variabel yang dimulai dari nilai 1, 2, 3, dan 4. Rangkaian ini akan bergerak mengikuti pola yang secara bertahap dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan kembali lagi jadi 4, 3, 2, 1. Intinya, rangkaian ini akan seolah memberikan umpan balik ketika pola tersebut kembali melakukan perulangan, sehingga rangkaian ini memiliki ciri pada pola yang tersusun. Baik, rangkaian berikutnya yang telah saya buat yaitu modulo 10 counter.
Pada rangkaian ini, kita berfokus pada perhitungan untuk angka-angka tertentu, di mana dalam rangkaian ini terdapat rumus 2 pangkat n yang terdiri dari modulo 3, 5, 7, dan 10. Sebagai contoh, untuk modulo 10 yang kita buat, maka rangkaian akan menghitung mulai dari 0 hingga 9, dan kemudian akan berbalik mengulangi lagi, melakukan perulangan sesuai dengan modulo pada rumus 2 pangkat n yang telah kita tentukan terlebih dahulu pada rangkaian modulo. Untuk rangkaian terakhir yang saya buat, saya membuat rangkaian up and down counter. Untuk memulainya, kita jalankan terlebih dahulu simulasinya dengan merunningnya. Pada rangkaian ini, pada dasarnya dapat dikatakan up apabila rangkaian ini dapat menghitung beberapa urutan bilangan dari kecil hingga terbesar. Namun sebaliknya, rangkaian ini dapat dikatakan down apabila rangkaian ini dapat menghitung deret bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk rangkaian yang dicoba pada praktikum kali ini yaitu up or down counter secara bersamaan, di mana rangkaian ini memiliki rangkaian gabungan dari up counter dan down counter. Prinsip kerjanya sendiri yaitu rangkaian ini dapat menghitung secara bergantian secara up dan down karena adanya input eksternal. Contoh, ketika diberikan dua buah bilangan yang terdiri dari 1 dan 0, maka ketika rangkaian bernilai 1 atau menyala, maka dapat dikatakan bahwa rangkaian tersebut up. Sedangkan ketika rangkaiannya 0 mati, maka dapat disebut juga dengan posisi down. Begitu prinsip kerja dari rangkaian up or down counter ini. Jadi, kesimpulannya pada praktikum kali ini, rangkaian counter dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, berdasarkan cara kerja clock yang terdiri atas asynchronous counter dan synchronous counter. Kemudian, ada yang berdasarkan urutan pencacahannya yang meliputi Johnson counter, modulo counter, dan juga up or down counter. Yang tentunya setiap rangkaian ini memiliki kriterianya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.